Assalamualaikum, masak apa hari ini? Udah ada ide belum? Kita masak nasi goreng yuk. Kali ini nasi gorengnya sedikit berbeda dari biasanya karena nggak pakai garam dan kaldu bubuk. Tapi rasanya tetap enak loh. Kaldu bubuk dan garamnya digantikan dengan dua bahan ini. Bahan apa sih itu? Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan utama untuk pembuatan nasi goreng ini tentu aja nasi. Gunakan nasi kemarin, jangan menggunakan nasi yang baru matang, nanti hasilnya akan kurang bagus. Kemudian untuk sayurnya saya menggunakan wortel. Wortelnya saya potong kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan edamame. Edamamenya sudah saya kupas dan rebus sebelumnya. Kalau nggak ada edamame bisa diganti dengan potongan buncis atau kacang panjang. Ini ukurannya disesuaikan saja ya, saya kali ini membuat untuk 2 porsi. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir telur. Nah, bahan ini nih yang bisa dijadikan sebagai pengganti kaldu bubuk, nori. Norinya bikin nasi goreng nanti jadi gurih banget. Selanjutnya, untuk bumbu iris, saya menggunakan 1/4 bagian bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Ini walaupun hanya menggunakan bumbu iris, rasanya tetap enak loh. Karena menggunakan nori, rasa nasi gorengnya jadi mirip seperti masakan Jepang. Oh ya, berikut rangkuman bahan-bahannya. Oke, sekarang kita iris dulu bawang bombaynya. Selain diiris, bisa juga sih diulek. Tapi karena ini saya akan buat untuk sarapan pagi dan saya pingin cepat, jadi saya cukup iris aja. Ini bawangnya saya iris setipis mungkin. Kalau nggak ada bawang bombay, bisa diganti dengan 3 siung bawang merah. Selanjutnya, iris tipis juga bawang putihnya. Tuh, seperti ini. Tipis banget kan? Bawangnya sudah selesai diiris, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan minyak. Saya gunakan sedikit minyak aja, yang penting ada untuk menumis bawang-bawangan dan telurnya nanti. Tumis bawangnya sampai layu dan mengeluarkan harum. Aduk-aduk terus agar semua sisi bawangnya matang merata. Setelah layu seperti ini, sisihkan semua bawang ke bagian pinggir wajan. Nah, sisa wajan sebelahnya gunakan untuk mengorak-arik telur. Hal ini dilakukan agar telur dan bawangnya tidak langsung menyatu. Saya menggunakan 2 telur aja ya, tapi kalau mau lebih juga boleh, nggak apa-apa. Gak akan bisulan kok, tenang aja. Setelah semua telurnya dipecahkan, kemudian orak-arik deh. Tapi jangan sampai tercampur dengan bawangnya dulu. Tunggu sampai telurnya ini agak matang dan sedikit mengering, kemudian baru dicampurkan dengan bawangnya. Kalau dari awal dicampurkan dengan bawang, nanti telurnya akan mengikat bawangnya. Jadi nanti bawangnya nggak akan kelihatan deh. Tuh, maksud saya seperti ini. Telur dan bawangnya tidak lengket satu sama lain. Tapi kalau mau dicampurkan juga nggak apa-apa sih. Cara memasak seperti ini opsional aja. Ini cara saya ya. Saya orak-arik sampai telurnya benar-benar matang. Setelah matang, baru deh saya masukkan wortelnya. Masukkan wortel terlebih dahulu, kemudian sisa bahan lainnya. Aduk-aduk terus sampai wortelnya ini matang dan empuk. Ini kan memasaknya tidak memakai air, jadi pada proses memasaknya nanti boleh juga ditutup wajannya agar wortel lebih cepat matang. Sebelum memasukkan nasi, cek dulu wortelnya. Sudah matang atau belum? Sudah empuk atau belum? Nah, kalau sudah dirasa empuk dan matang, baru deh masukkan nasinya. Untuk edamame, saya sengaja masukkan terakhir, karena edamame kan sudah direbus terlebih dahulu ya. Jadi edamamenya kan sudah matang. Kalau menggunakan nasi kemarin, hasil nasi gorengnya akan lebih bagus. Karena kalau nasinya yang baru matang, teksturnya kan lebih lengket ya. Nah, kalau menggunakan nasi yang kemarin atau nasi sisa yang nggak habis, itu hasilnya bakal lebih bagus. Ini nasinya aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Saya nasi goreng biasanya kan yang pakai kecap atau nasi goreng kampung atau nasi goreng kencur. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan ini, rasa nasi gorengnya akan berbeda dari biasanya. Ini bisa menjadi menu alternatif selingan macam-macam menu nasi goreng. Setelah nasinya tercampur rata dengan telur dan wortel seperti ini,
Baru kita tambahkan bumbu-bumbunya. Selanjutnya, tambahkan satu bahan yang bisa dijadikan pengganti garam, kecap asin. Penggunaan kecap asin ini memberikan aroma dan rasa yang berbeda pada masakannya. Coba deh, sesekali masak nggak pakai garam, tapi diganti dengan kecap asin. Pasti rasanya beda. Pengganti kaldu bubuknya, selain nori, saya juga menggunakan saus tiram. Ini nggak boleh di skip ya. Saus tiram ini bikin rasa nasi gorengnya jauh lebih gurih. Tambahkan juga lada putih agar rasanya jadi lebih seimbang. Pada menu kali ini saya tambahkan lada putihnya agak sedikit banyak. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau nasinya udah setengah matang atau semuanya udah tercampur rata, warnanya akan berubah sedikit lebih coklat, kayak menggunakan kecap manis ya, tapi ini dari kecap asin. Ini wangi gurihnya udah kecium banget loh. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, baru deh kita masukkan edamamenya. Penambahan edamame pada nasi gorengnya ini membuat tampilannya jadi lebih berbeda. Kemudian tambahkan juga norinya. Nah, norinya sudah saya potong-potong kecil. Rasa norinya kan ada sedikit manis ya. Kebayang nggak rasa manis dari nori, kemudian gurihnya dari telur, ditambah dengan edamame. Wah, ini enak banget, beneran deh harus dicoba. Setelah semua bahannya masuk, jangan lama-lama dimasaknya, karena kan pada dasarnya edamame dengan norinya ini udah matang. Kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Kemudian sebelum dimatikan kompor, cek rasanya terlebih dahulu. Kalau sudah pas, baru deh kita sajikan. Nasi goreng edamame sudah jadi. Gimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Dijadikan menu sarapan atau bekal ke sekolah dan kantor, ini cocok banget loh. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Oh iya, jangan lupa recook ya. Bye.